Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Kita jumpa lagi di sesi video saya kali ini. Nah, seperti biasa saya akan memperdengarkan kepada teman-teman testimoni ataupun kisah-kisah keajaiban salawat. Tapi sebelumnya saya ingin berpromosi dulu ya. Teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin Aja, ini yang jilid 1 dan ini yang jilid 2. Teman-teman bisa order buku ini, bisa dapatkan buku ini ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Ya, silakan Anda order buku ini ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kalau Anda sudah punya buku yang jilid 1, silakan Anda order yang jilid 2. Dan insya Allah kalau Anda order dua-duanya sekaligus ataupun Anda order yang jilid 2, Anda akan saya kasih gratis satu tasbih digital yang seperti ini ya. Kemudian saya juga punya produk yang bagus nih teman-teman, yaitu tasbih digital yang bisa dicas listrik. Ada yang warna merah seperti ini, ada juga yang warna hitam seperti ini. Saya punya dua warna ya. Jadi ini seperti ini anunya, kabelnya. Ini bisa dicolokin kemari, ke sini. Sebentar. Nah, ke sini. Begini ya. Dan ini insya Allah tahan lama. Dan tinggal Anda pilih aja. Jadi Anda teman-teman bisa order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Memang sedikit harganya agak lebih mahal ya dibandingkan yang model seperti ini. Kalau ini saya nggak jual lagi ya. Kalau ini paling harganya 25 ribuan atau 23 ribuan saya jual dulu. Nah, kalau yang ini itu di kisaran lebih kurang 100 ribu lebih kurang ya. Saya jual ini agak sedikit mahal, tapi fungsinya luar biasa ya. Ini ada lampunya, bisa dicas setiap saat, dan tombolnya juga alhamdulillah kuat ya. Dan bisa juga dipakai dengan di 7 layar. Misalnya begini, kita di sini zikir subhanallah di layar 1 sudah sampai 100 misalnya. Tapi kita ingin berzikir yang lain, misalnya Allahu Akbar, kita ingin zikir yang lain, kita bisa pindah ke layar 2. Jadi layar yang satu tadi itu tetap tidak terhapus begitu. Nanti saya akan tunjukkan tutorialnya di kalau Anda sudah order ya, saya akan tunjukkan cara memakainya. Jadi silakan teman-teman order. Bayangkan kalau teman-teman order misalnya tasbih yang model begini atau model yang begini. Ini kan paling kalau kita gunakan setiap hari, kalau kita rajin salawat setiap hari kita gunakan tasbih, paling kekuatannya 1 bulan hingga 2 bulan, lebih kurang sudah rusak ya, sudah rusak. Tapi kalau ini insya Allah tidak rusak sampai bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya Anda menghabiskan uang 25.000 rupiah untuk beli ini, satu ini hanya 2 bulan misalnya. Jadi dalam 1 tahun Anda membeli ini rata-rata 6 ya. Bayangkan 6 kali 25.000 itu sudah sekitar 150.000 ya. 150.000 Anda habiskan uang membeli tasbih dalam setahun. Kalau 2 tahun berapa? Jadi 300.000. 3 tahun berapa? Nah, insya Allah ini 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun bisa tahan tanpa Anda harus mengeluarkan yang ini. Jadi beli mahal sekaligus nggak apa-apa, tapi kita puas makainya, kualitasnya terjamin insya Allah ya. Oke, silahkan Anda order nanti ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kemudian teman-teman yang juga ingin mengorder air salawat, ini tempatnya aja ya. Kemasannya seperti ini. Saya bikin air di jerigen ini ukuran untuk 2 liter atau 2 kg. Alhamdulillah sudah banyak sekali saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang merasakan hasil dari keberkahan air salawat ini. Silakan teman-teman yang mempunyai saudara atau teman atau family atau siapa saja yang sudah lama berobat kemana-mana tapi tidak kunjung sembuh, boleh mencoba air salawat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan ya. Ada satu orang ibu yang dia penyakit pembengkakan empedu. Nah, kemudian dia order air salawat saya. Alhamdulillah sudah berangsur-angsur pulih. Ada yang sudah pernah sembuh stroke ya. Ada 3 orang yang sembuh dari sakit stroke setelah minum air ini. Waktu itu dia minum 10 liter waktu itu ya. Jadi memang tidak bisa hanya 1 liter 2 liter untuk kondisi penyakit tertentu yang sudah sangat parah. Nggak bisa cuma beli 1 liter tiba-tiba ingin berharap sembuh ya. Mungkin ada dosis-dosisnya. Ada yang mungkin dia harus minum 10 liter, ada yang harus minum 5 liter, ada yang harus minum 15 liter begitu. Tapi ya itu saya rasakan tujuan kita semua kan adalah sembuh. Mudah-mudahan dengan keberkahan itu Allah kasih kesembuhan.
Daripada kita udah capek berobat bertahun-tahun kemana-mana habis puluhan juta. Insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan air salawat Allah berikan kesembuhan kita pada semua. Jadi teman-teman silahkan order. Siapapun Anda, insya Allah dengan segala jenis penyakit ini bisa menyembuhkan, mengobati ya, bukan menyembuhkan. Karena yang menyembuhkan itu hanya Allah SWT, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi jalan untuk mengobati penyakit-penyakit yang kronis ya. Silahkan teman-teman di order semua ini, apakah buku ataukah tasbih ya, ataukah air selawat. Silahkan teman-teman order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, kita dengarkan dulu testimoni yang berikut ini. Nama dia Lutab Akid ya. Saya cari dulu di sini apa ada ini dia. Saya dah undang. Boleh diterima undangan saya, Ibu Lutab Akid. Lutab Akid. Dia ini boleh dibuang dulu nih. Akid. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Oh ya, alhamdulillah sudah dengar. Oke, Ibu Lutam Akid, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Ustaz sehat? Alhamdulillah. Memang namanya Lutam Akid kah macam mana? Bukan, nama saya Ila. Lutam tu nama orang tua saya. Oh, jadi saya panggil Ila sajalah. Iya Pak Ustaz. Kak Ila, macam tu ya? Iya. Ila boleh. Okey, bolehlah cerita apa pengalaman selawat yang baru beberapa hari ini. Adakah yang terjadi keajaiban selawat yang dalam waktu dekat ni? Ada Ustaz. Sebenarnya banyak. Cuma yang saya mau kongsikan ni, Okay. saya kan ikut grup berselawat dengan Ustaz. Okey. So dulu saya rajin ikut berselawat dengan Ustaz. Kemudian saya rajin juga minum air selawat tu. Okey. Tapi saya tidak sedar rupanya ada jin dalam badan saya. Kenapa? Jadi Macam mana boleh tahu? alhamdulillah. Macam mana boleh tahu Sebab saya ada jin dalam alam tubuh? Sebab saya pergi ke hospital, Ya. doktor tidak dapat kesan saya sakit apa. Okey. Kemudian doktor bagi saya suntik ubat untuk mengurangkan kesakitan. Saya tidak rasa langsung apa-apa. Kemudian saya pergi jumpa Ustaz untuk ruqyah. Situ saya baru dapat tahu yang dalam badan saya ada jin. Berkat daripada saya berselawat itulah, berselawat dengan Ustaz, minum air selawat. Okey, waktu di ruqyah tu apa ada reaksi tak? Muntah kah atau macam mana? Memang ada. Memang saya rasa sakit sangat. Lepas tu saya kesakitan kan. Memang saya sendawa keluar. Lepas tu saya muntahlah keluarkan. Saya terasa ada macam benda macam kapas. Tapi saya tidak nampak benda tu. Keluar dari? Saya terasa benda tu ada dari mulut. Ya. Saya rasa ada benda kapas keluar dari mulut. Tapi bila saya tengok tidak ada kapas tu. Selepas tu sekarang Cuma Ustaz. Gimana? Alhamdulillah sekarang saya beransur pulih. Walaupun masih ada juga sekarang sakit. Sekarang saya juga aktif semula dengan Ustaz. Saya masuk balik grup Ustaz lah, berselawat. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Masa tu kenapa tak sempat aktif? Kenapa lama tak aktif? Apa sebab? Sebab saya tidak sehat. Dan juga keluarga saya dan anak-anak saya pun terkena orang cakap apa, kena sihir. Oh iya. Jadi biasanya memang kalau seorang ibu terkena sihir, dia akan berdampak ataupun berefek kepada anak-anak dia. Jadi kalau ibunya dah sembuh, insya Allah anaknya pun ikut sembuh secara otomatik. Macam tu. Ya, betul Ustaz.
Betul, sangat setuju. Jadi kalau ibu tidak merasa kesembuhan, apakah ibu tengok anak-anak ibu pun yang terkena sihir itu pun ada merasakan perubahan, ada sembuh juga? Alhamdulillah, mereka sembuh sudah. Jadi sekarang nih setiap hari. Dan Kenapa? Dan selepas saya sudah merasakan selawat tu memang sangat terbaik. Jadi saya selalu suruh anak-anak saya amalkan selawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Ya, sallallahu Muhammad. Dan memang banyak keajaiban kepada anak-anak lah. Terutamanya rezeki pada rezeki makanan, rezeki wang yang tak disangka-sangka anak dapat. Macam mana? Boleh cerita tak? Ceritanya macam gini. Pernah satu hari tu anak nak ke sekolah, kemudian duit tak cukup untuk anak makan. Tapi saya suruh anak-anak berselawat sebanyak mungkin. Dan anak yang ketiga terkejut bila dia masukkan tangannya di poket seluar sekolah. Dia keluarkan duit. Ada banyak. Dia pegang duit. Ada banyak? Dalam duit RM5 lah, RM5 begitu. RM5, okey. RM5 tu 4 kali 5 sekitar, kalau uang Indonesia Rp20.000, okey. Jadi itu yang anak-anak terkejut juga, anak pun percaya dengan berselawat. So bila anak berselawat pun, anak pun kadang-kadang bila berselawat orang hati tenang. Sebab orang ni kan anak lelaki tahulah aktif, kuat main, kadang-kadang memberontak. Tapi kadang-kadang bila berselawat, hati orang tenang. Walaupun ialah kadang-kadang memberontak juga. Cuma bila ada selawat tu, orang berdiam, hati orang tenang. Kemudian selalu memang ada rezeki tersangka-sangka. Ada tamu bawa makanan, rezeki, macam gitu Ustaz. Untuk anak-anak. Ya. Kalau untuk memang terbaik lah. Ibu sendiri macam mana? Untuk di tempat bekerja, ada tambahan gaji atau macam mana? Ada kisah-kisah tersendiri? Yang saya sangat terkejut, pada bulan 1 tak silap saya tu, kereta tayar pancit di sebelah kiri, di hadapan. Jadi saya tidak perasan kereta saya tu pancit. Pancit tu apa tu? Kemudian tiba-tiba macam mana ya? Apa maknanya orang ini? Tayar kereta tu Pak Ustaz, tayar kereta Pak Ustaz tu kempis. Oh, kempes. Kurang angin. Iya. Angin. Okey, tahu lah. Okey. Jadi sambil saya bawa kereta tu saya memang berselawat sudah. Saya selawat Jibril. Alhamdulillah, sepanjang saya hantar anak sampai saya pergi kerja, tidak ada apa-apa yang berlaku. Cuma bila saya mau dekat dengan sekolah anak tu, ada seorang lelaki, dia kejar saya, dia horn saya, dia bagi tahu kereta saya kempis lah. Saya pun terkejut sebab saya tidak rasa apa-apa langsung. Kemudian lepas tu, sebab saya hantar anak sekolah, baru saya pergi cari bengkel lah untuk bagi tayar tu. Sambil tu saya berselawat sebab saya takut. Sebab saya takut kan berhenti di tengah jalan. Takut nanti aksiden kah, apa-apakah. Masa tu pun, masa saya pergi nak pergi ke bengkel, saya tengok dalam dompet saya tu tak ada duit. Terus? Kemudian saya menangis. Tapi saya menangis, saya berserah pada Allah, saya doa, saya berselawat. Alhamdulillah, tiba-tiba adik-beradik saya telefon. Dan saya maklumkanlah saya ada masalah tayar kereta. Dan diorang tidak bertanya lebih, terus mereka transfer duit. Kemudian bila saya pergi ke bengkel, pekerja di bengkel kereta tu terus dia buat kereta saya dahulu. Cepatlah, dipermudahkan semua. Yang lain-lain? Ya. Padahal masih banyak lagi yang belum dikerjakan, tapi kita yang lebih dahulu di. Iya.
Orang tu terus nampak saya, terus dia suruh saya parking, dia terus buatkan. Masya Allah, luar. Terus waktu dia minta bayaran, mahalkah bayarannya? Tidak Ustaz. Tidak. Dalam RM7. Cukup ya, uang yang ditransfer tu cukup untuk bayar? Sangat cukup. Dan bakinya tu saya niatkan sedekah pada mereka yang telah membantu saya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya Ustaz. Ya, saya sangat terkejut dan saya memang menangis juga. Allah permudahkan dari saya keluar rumah sampai saya pergi ke bengkel, pergi ke tempat kerja. Tak ada apa-apa yang berlaku. Masya Allah, Masya Allah. Ibu ni tinggal di Berkat dengan selamat. tinggal di Sarawak kan? Bukan Sabah, Tawau Sabah. Sabah. Oh ya 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 ya. Sabah, Masya Oh. Allah. Ya. Ada lagi satu Ustaz. Apa tu? Saya nak kongsi satu lagi. Boleh? Anak saya yang bongsu, dia ada masalah darah. Darah. Dia ada masalah darah. Masalah darah. Jadi saya pernah minta dengan Ustaz kan cara untuk air penawar. Tapi selepas tu dia sakit lagi. Jadi saya bawa dia pergi ke hospital. Doktor sahkan dia punya masalah darah sangat drop. Jadi mereka mau bawa anak saya pergi hospital besar dengan naik ambulans. Okey. Tapi saya bagi tahu mereka, saya bilang saya yang bawa sendiri. Saya bawa sendiri. Jadi saya bawa balik dulu ke rumah. Saya siapkan barang dia sebab saya takut mungkin dia ditahan hospital. Kemudian saya solat dan minta berdoa. Allah permudahkan urusan. Dan sepanjang jalan tu saya selawat mujiat. Yang saya sangat terkejut sampai saya di hospital tak ada orang masa tu. Oh, dia kejadiannya malam hari, malam, siang atau pagi? Siang. Waktu tu dalam jam 2 saya pergi. Okey. Ada orang tapi tidak sesak. Semasa saya daftar tak ada orang langsung. Okey. Kemudian bila saya sudah daftar, saya letak daftar anak saya tu di tempat pendaftaran. Okey. Doktor terus ambil. Terus Dan dia terus cek anak saya, ambil darah semua. Dan selepas sudah ambil darah, kemudian baru ramai orang datang. Saya macam rasa, Masya Allah, memang luar biasa. Memang selawat luar biasa. Kemudian yang saya heran lagi, doktor panggil kali kedua. Okey. Doktor cek, anak saya sihat. Normal Ustaz. Sampai saya bersyukur, saya menangis juga. Saya bilang, ya Allah, ya Tuhanku, syukur Alhamdulillah Allah permudahkan segala urusan. Berkat dengan salawat Nabi, Allah permudahkan urusan saya dan Allah bagi kesihatan yang baik pada anak saya. Saya sangat bersyukur Ustaz. Itu saya tak dapat lupakan. Padahal masa pergi ke klinik tu pertama, semua dia punya kesihatan semua drop. Lepas tu dibawa pergi ke hospital, saya bawa dia ke hospital. Doktor mengesahkan normal. Okey. Nah, Sihat. selepas balik ke rumah, dah sampai di rumah, apakah anak ibu pernah lagi sakit setelah itu? Alhamdulillah sampai sekarang tidak Ustaz. Oh, ya. Jadi itu kisah ibu ada kesakitan itu sebelum ibu diruqyah. Itu sudah selepas. Selepas ibu selesai diruqyah. Iya. Okey, Masya Allah. Luar biasa ya. Memang ya Ustaz, memang luar biasa. Sebenarnya banyak lagi, cuma kalau cerita esok pun belum habis Ustaz. Iyalah. Di sini pun dekat lagi waktu azan zuhur. Terima kasih Ibu Isyuk. Apa namanya tadi? Aduh, lupa saya. Ila. Terima kasih Kak Ila sudah bagi cerita untuk kita di sini. Semoga semakin menambah semangat bagi siapapun yang mendengarkan cerita Ibu Ila nih. Ya Ustaz, dan terima kasih juga Ustaz kerana
Ustaz banyak juga saya selalu nampak Ustaz punya video, saya banyak belajar tentang berselawat, cara berselawat dengan betul, dan saya ikut grup Ustaz. Alhamdulillah, memang terbaik Ustaz. Alhamdulillah, saya masih ikut dengan Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Oke Ibu, terima kasih ya. Saya mau off dulu karena mau azan zuhur di sini. Terima kasih banyak. Ya Ustaz. Ya Ustaz, terima kasih juga Ustaz. Oke. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, itu dia tadi percakapan saya dengan Ibu Ila ataupun Lutam Akib daripada Malaysia ya, di Sabah Malaysia. Sebetulnya ini kali kedua saya interview dengan beliau nih. Hanya saja yang dulu tuh sempat terhapus. Jadi saya cari-cari mana nih kisah Ibu Ila nih. Terhapus, ya sudahlah. Oke teman-teman, ini di sini mau azan zuhur, saya off dulu di TikTok sebentar, saya off dulu ya. Dan kali mudah-mudahan kita bisa sambung lagi siaran live kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.